anak-anaknya saya masukin di dalam penjangkauan atau mapping saya atau outreaching. Sahabat anak Indonesia, kembali berjumpa dengan saya Aris Merdeka Sirait dalam acara Pas Asik, broadcast Komnas TV Anak, seru dan asik. Sahabat anak Indonesia, di hadapan saya sudah hadir Ibu Maisuna. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Pak. Ya, Ibu ini sahabat anak Indonesia adalah koordinator anak jalanan di wilayah PGC Cilitan. Ya, sudah lama hidup dan bersama dengan anak jalanan. Nanti kita akan tanya-tanya ya, Bu. Boleh, Bu ya? Boleh, Pak. Nah, ini si ganteng satu ini sahabat saya yang sudah lama, dan pagi ini selamat datang Pak Haji Otong. Selamat datang, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Haji Otong. Ini Sama. Pak Haji Otong ini adalah salah satu seorang ketua LKSA Akurnia ya, yang ada di di Jakarta. Sekaligus beliau adalah ketua Komnas Perlindungan Anak wilayah DKI Jakarta. Terima kasih, Bang. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Otong sudah hadir di sini. Sama-sama. Baik, saya kira saya mulai dari Ibu Ibu yang melakukan kegiatan di PGC, ya toh. Sudah berapa lama Bu Ibu di sana? Hampir 3 tahun, Pak. Sudah 3 tahun ya. Iya. Dulu bersama suami atau dengan sendiri saja, Bu? Dulu saya belum punya suami, Pak. Terus ketemu di jalan itu. Di jalan ya, iya. ketemu di jalan. Terus? Ketemu di jalan, ya. Saya minta tolong, anak saya waktu itu ketangkap. Saya cari orang, nggak ada yang menolongin. Ada bapak-bapak mau nolongin, katanya udah situ aja sama Pak supir 57 katanya. Iya. Siapa tahu kamu kan masih janda, katanya, ntar ditolongin, ntar siapa tahu ada jodoh, katanya. Ada jodoh. Gitu. Jadi Ya. ketemu di jalan juga, ketemu Ibu, di jalan, sama Pak. suami ya. Iya, akhirnya ya mau nggak mau saya ceritain, ya udah saya menjanda, coba, katanya, kata bapaknya, kalau kamu janda. Waktu itu ketika Ibu menjanda itu sudah punya anak belum? Sama Udah, Bapak? Pak. Berapa anaknya waktu itu? Anak saya tetap 3. Oh. Jadi Ya. artinya Ibu ketemu dengan Bapak itu di jalan ya? Iya, waktu itu anak saya lagi ngamen. Ya saya mau kehidupan saya gimana sehari-hari buatnya, iya, betul. cari sesuap nasi. Memang hidupnya di jalan, Pak. Saya habis kupas bawang langsung saya ngamen. Oh, dulu masih di pasar itu juga? Iya, gitu. saya ngupasnya di rumah, Pak. Oh, ngambil bahannya dari? Diantar. Diantar. Setiap hari nih antar bawang. Ada 2 karung, 3 karung. Betul. Iya. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan berapa sih kira-kira jumlah anak jalanan yang ada di wilayah koordinasi Ibu? Tadi kan Ibu kan bilang di PGC Cilitan. Iya, saya di PGC ada lebih dari 100, Pak. Oh, umurnya berapa kira-kira itu? Ya, rata-rata lah begitu. Rata-rata ada yang umur masih 4 bulan. Oh, ada juga? Digendong sama orang tuanya. Banyak. Ya, ada yang umur 10 tahun, 12 tahun. Iya. Apa aja mereka kerjakan, Ibu? Ya, kerjaannya ngamen, digendong sama orang tuanya. Kadang-kadang mengemis. Digendong begitu di lampu-lampu merah? Iya, jual suara gendong di mobil-mobil itu. Mobil berhenti, dia ngamen. Ngamen gitu ya? Iya. Jadi anaknya digendong dan sebagainya ya? Iya, ibunya yang nyanyi, ntar anaknya yang nerima uangnya gitu. Itu bisa berapa penghasilannya itu sehari? Ya nggak tentu, Pak. Kadang-kadang tergantung orang yang ngasih. Iya, yang suka rela gitu. Ya kadang-kadang nggak dapat uang, ya dapat nasi. Kadang-kadang dapat ya baju gitu. Jadi artinya bukan hanya mengamen saja, tetapi ada juga yang menggendong anak untuk minta belasan kasihan dari orang-orang. Iya, tapi jarang, Pak, yang begitu. Cuman jual suara aja yang banyak. Soalnya kan kadang-kadang kebanyakan dikejar-kejar Pol PP, Pak. Loh, kenapa, Bu? Ya itu, sangkanya orang-orang itu mau ngambil hak orang gitu. Nah, kalau dikejar-kejar itu apa yang sanksi yang diberikan oleh Satpol PP itu, Bu? Ya sanksinya dihukum sampai. Misalnya apa, Bu? Ya jual suara katanya jangan di lampu merah. Betul. Nggak boleh turun naik mobil. Oh, iya. Habis orang itu mau makan apa saya tuh, Pak? Anak saya.
ya memang kerjaannya ngamen. Mau bekerja ya belum ada ini umur. Namanya belum sekolah, nggak sekolah, nggak punya ijazah. Udah sekolah di SD baru ini udah keluar. Saya nggak kuat biayanya, Pak. Nah, pengalaman yang lain ya, apa misalnya ketika misalnya ditangkap oleh Satpol PP, ada kejadian-kejadian apa aja, Bu? Ya kejadiannya ya kadang-kadang anak-anak itu pada nganggur, kadang-kadang suka nginiin anak-anak aja. Betul, iya. Terus? Ya banyak yang diperkosa, makanya saya ada bingung juga? anak-anak juga, ya. Bisa diceritain nggak, Bu, tuh yang diperkosa itu? Ya itu Gimana kejadiannya itu? kejadiannya waktu itu ngamen di mobil. Malam hari? Ya malam-malam. Nah terus udah naik mobil bareng katanya sama penumpang lah, sudah lah bareng penumpang dibawa ke Cimanggis. Yang penumpangnya diturunin di Cimanggis, anak buah anak saya tuh nggak diturunin. Nggak diturunin? Iya, dua orang? Laki-laki 1, perempuan 2, jadi 3 tuh, Pak. Iya. Yang laki-laki umur 12 tahun, yang perempuan 9 tahun sama 13 tahun. Ya itu diperkosa. Apa yang terjadi? Yang di daerah Cimanggis itu? Di daerah Cimanggis, dibawa ke daerah Cikini. Diputer-puter begitu? Iya, dibawa muter, dikasih uang 10.000. Itu orang bertiga. Jadi dari PGC ke Cimanggis puter lagi ke Cikini. Iya, itu diupain 10.000 tuh. Anak saya yang laki-laki yang kecil, anak angkat saya tuh. Oh, yang di mobil itu? Iya, katanya kamu jangan ikut itu, katanya itu masih kecil, nanti kamu disodomi, katanya gitu. Padahal itu bukan teman anak-anak ngamen bertiga, kan satu mobil bertiga tuh, kecil. Jam berapa itu? Ibu pernah ingat itu? Jam 7, Pak. Jam 7? Jam 7 sore. Oh, itu maghrib ya, habis maghrib iya, dibawa dia? Iya, habis terus maghrib. Terus dipulanginnya? Pulang besok paginya, Pak. Besok paginya? Saya cari kemana-mana nggak ada tuh, Pak. Udah, saya muter nungguin. Tahu-taunya udah, nih anak udah ada di PGC, lampu merah. Terus cerita sama ibu? Iya. Kamu kemana nggak pulang-pulang? Aku dibawa supir mobil Matuju, katanya. Supirnya siapa? Ada orang, katanya orang Batak, katanya bilang gitu. Emang di mana? Dia muter-muter, Pak, katanya gitu. Mama, katanya gimana? Tahu dibawa ke Cimanggis, terus bawa ke mana aja saya juga lupa, katanya gitu. Terus apa kejadian yang lain, Bu, selain perkosaan itu apa lagi yang pernah ibu dengar atau ibu rasakan? Tadi kan anak angkat ibu ya, kan sedih sekali gitu ya. Iya, ya kadang-kadang ada yang kecelakaan juga. Iya. Dan biasanya itu yang seperti perkosaan itu ibu nggak lapor gitu ya ke polisi atau Satpol PP? Udah, Pak. Terus gimana? Ya anggapannya ya biasa-biasa saja, Pak. Ya supirnya udah dicari, mau digebukin sama anak-anak saya tuh, anak-anak angkat. Iya. Udah kabur, sampai sekarang nggak ketemu. Gitu ya? Iya, makanya saya juga bingung. Saya bilang, ya udah mau diapain, kata saya. Ya sampai dibawa ke rumah sakit, sampai ditolongin sama Pak Haji. Jadi dari 100-an orang itu yang ibu koordinasi itu, anak jalanan itu, ada yang peminta-minta, ada yang ngamen dan sebagainya, itu datang dari mana aja? Apa orang tuanya ada di sini atau datang dari daerah? Bagaimana? Ada yang dari daerah. Di mana aja itu? Daerah mana aja misalnya yang ibu ingat? Yang saya ingat ada yang dari Garut. Ada yang dari Garut juga? Iya, ada yang dari Padang. Oh, ada yang juga dari Sumatera sana ya? Iya, jauh juga ya? Ada yang dari Medan. Banyak, Pak, anak angkat saya tuh. Dan rata-rata mereka kalau habis ngamen itu istirahatnya di mana ya? Di tempat saya. Saya dulu pernah ngontrak di Condet. Saya kontrakan saya cuma sekamar. Betul. Akhirnya saya bingung nih, anak angkat saya kok banyak banget, kata saya. Pada numpang tidur, Ma, numpang tidur dong, Ma, katanya. Kan manggil ke saya Mama. Iya. Oh ya udah, nanti saya pikir-pikir dulu. Udah, kamu pada ngumpulin duit, kita ngontrak lah. Betul. Gitu. Ngontrak bikin dua pintu, Pak. Dibikin sekamar-sekamar tuh buat anak-anak sekamar, buat saya sama bapaknya sama cucu saya sekamar. Jadi mereka sering kumpul di situ, makannya di luar ya? Makan saya yang jual nasi, Pak. Jual nasi. Nah kalau mereka misalnya sakit atau apa gitu? Saya yang obatin, Pak. Ya. Gimana caranya misalnya? Ya kadang-kadang udah kamu saya kerokin, kadang-kadang ntar saya beliin obat warung aja. Karena kalau kita ke rumah sakit kita nggak punya biaya, saya gituin aja. Oh iya dah, Pak, katanya gitu. Jadi jenis penyakitnya itu apa saja kalau dia di jalanan itu? Ya cuman masuk angin, Pak. Iya, nggak ada yang. Lalu pergaulan mereka, di antara mereka kan ada anak jalanannya juga, laki-laki, perempuan. Mereka bagaimana? Kalau
saya yang terima, saya mah anak laki-laki semua, Pak. Oh, anak laki-laki. Iya, kalau perempuan saya nggak boleh sama saya. Jadi tapi ada juga di Ada. 100 orang itu ya. Iya, anak perempuan itu kadang-kadang saya bilangin sama orang tuanya. Kalau ada orang tuanya di sini. Ya, orang tuanya yang anak-anak perempuan itu anak-anak sini, Pak. Banyaknya. Dan rata-rata pekerjaan orang tuanya itu apa saja, Bu? Ya, ada yang kerja di pabrik. Di pabrik. Ada yang di kupas bawang, macam-macam, Pak. Itu ya, jadi pekerjaan seperti itu ya. Iya. Waduh, menyedihkan juga ya, Bu. Iya. Dan Makanya kadang-kadang suka tidur di jalanan. Saya ya udah ngalamin, Pak. Kagak gimana, punya Bu? kontrakan. Saya tidur di Kalibata. Bangun jam 3 udah digenteng-genteng sama kereta api. Kagak bisa tidur, Pak, saya. Waktu saya belum punya rumah. Sama anak-anak jalan kumpul Gitu semua, ya? Pak. Iya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti tadi itu perkosaan, Iya. terus tadi apa namanya, ada yang sakit, ada iya. mungkin yang ditangkap oleh Satpol PP, yang iya. biasanya nulungin ibu itu atau nulungi anak jalanan itu siapa, Bu? Saya, Pak, pergi Langsung ya? sama bapaknya. Saya pergi langsung karena ibu-ibu itu pada nanya, tuh ada yang ketangkap, katanya. Siapa? Misalnya dibawa ke panti misal gitu. Iya, Ibu langsung sama buru-buru suami saya. datang. Ya, pagi-pagi langsung tuh. Pagi-pagi udah langsung laporan. Ini anak buahnya Bu Maisuna ya, Pak Hasan, koordinatornya ya. Yang lembaganya Yayasan Pak Haji Otong. Iya, langsung saya pergi. Gimana itu, Pak? Gimana? Bisa ceritakan kan tadi itu pertolongan-pertolongan seperti itu, apa yang Pak Haji Otong lakukan? Terima kasih saya diberi kesempatan, Bang Aris, Bu Masnya. Ya. Karena kalau saya punya koordinator memudahkan saya komunikasi. Iya. Ada beberapa anak yang ditanganin oleh Bu Masna, tanggung jawab saya. Tapi saya tidak melepaskan diri. Iya. Selalu berkoordinasi siapa yang sedang sakit, siapa yang meninggal karena kecebur kemarin itu ya. Ada yang kecebur. Ada yang kecebur sampai yang masuk sampai meninggal itu. Iya, ada yang kecebur. Itu selalu Umur koordinasi 10. dengan Itu kami. kecebur karena di apa Satpol PP dikejar-kejar atau bagaimana itu? Mungkin Bukan. kalau Kejadiannya. biar ceritain. Dia lagi main bola, habis ngamen, istirahat, mau main bola, ada sumur tua. Oh. Ada sumur tua di dekat pinggir kali itu. Kirain dia ada bola, dia ambil, nggak taunya diseret sama diseret. orang halus, nggak tahu. Sampai ditolongin nggak ada, dicari digorong-gorong kemana-mana pun nggak ada. juga. Iya, digorong-gorong PGC sampai udah dikorbanin, Pak. Kerbau 1 tuh. Tetap tumbal. nggak ketemu, katanya minta tumbal orang Nah, situ. itu kerbau itu dari mana? Ya nggak, itu dibeliin itu sama orang-orang situ, Pak. Oh. Benar-benar. Ada Katanya. solidaritas. Partisipasi. Ya, terus, Pak. Ya, baik, memang apa yang disampaikan Ibu Masna ini memang luar biasa ya. Kejadian yang ya mungkin tidak terbayang oleh kita. Kalau kita sebagai lembaga kesehatan sosial anak Akur Kurnia ini, karena tanggung jawab saya dengan pemerintah yang memberikan sedikit anggaran maupun sesuai dengan ada aturan. Betul. Tapi dengan adanya koordinator kami yang banyak musibah, banyak kendala yang disampaikan itu adalah itu saya support. Terutama support anak-anaknya saya masukin di dalam penjangkauan atau mapping saya atau outreaching karena supaya masuk di dalam daftar by name by address atau sekarang SEK-NG. Jadi kalau tanpa itu mungkin tidak dapat dana. Karena kalau tidak ada SEK-NG, data yang jelas, SEK-NG itu tidak mungkin kita tidak bisa dapat. Karena itulah satu persyaratan dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial maupun Studi Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kemudian memang Ibu Masna dan Bapak waktu masih hidup, karena sekarang sudah tiada, karena saya merasakan bersyukur. Karena karena dia perjalanannya juga nikah di jalan sama sang suami, tapi sekarang udah meninggalkan dunia. Padahal dia bantu saya sampai anak-anaknya pengembangan bakatnya, termasuk dia pernah anak-anaknya juara DKI Jakarta, juara musik akustik yang dipimpin oleh Pak suaminya. Jadi kami hanya mengembangkan saja. Musik jalanan begitu. Iya, musik anak jalanan itu ya berkat bantuannya Pak Hasan almarhum dan Ibu selalu saya memberikan 100 statement, tolong
anak-anak kita besok akan kita ikut Bang Aris demo di sana, ikut. Besok ikut lagi Hari Anak Nasional dengan Kementerian Sosial. Paling banyak di daerah Pak Hasan. Jadi anak supaya jangan selalu. Artinya Pak Haji Otong juga ikut membina juga untuk anak-anak itu keluar dari jalanan, ya gitu ya, dengan memberikan keterampilan tadi itu ya, seperti bakat-bakat seni diberikan kesempatan untuk menjadi penyanyi ala anak jalanan, dan kemudian juga bantuan-bantuan lain, bentuk-bentuk lain itu misalnya tadi kan seperti tadi kejebur itu sampai meninggal lalu ada korban-korban perkosaan itu tindakan Pak Haji Otong itu apa saja misalnya? Tetap karena saya punya TKS ya, tenaga kerja sosial, tetap kita menghubungi semana sepatutnya kami harus bantu dan saya harus bisa, itu kewajiban saya. Karena anak-anak yang mendapatkan program atau progres atau tidak dapat program tetap kita layani dengan baik. Tak kala anak kecebur kita panggil semua teman-temannya, kita berdoa bersama di dekat pinggir kali pada itu ada pintu air ya. Kita doa bersama, ayo supaya teman kita dapat ketemu. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu ya Bu ya. Akhirnya dengan doa kita bersama, itu anak yang kecebur tadi ya seperti sampai meninggal, karena anak jalanan itu kan ya namanya bebas ya. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak juga kan mengeksploitasi anak nggak boleh. Saya sudah kasih tahu. Tapi tetap karena mungkin kebutuhan dan lain-lain, karena waktu itu seperti itu. Dan kedua, saya tetap memadu bakat karena dia ada musik anak jalanan, ada sepak bola. Karena sepak bola kita juara Pak. Bagus tuh. Sepak bola kita kan sepak bola anak jalanan, kita bisa kerjasama dengan British Council. Artinya selain dia aktivitas di jalanan, tapi juga Pak Haji Otong itu mengalihkan keterampilan seperti musik, main bola dan sebagainya untuk meninggalkan jalanan lahan pelan-pelan dan seperti itu. Memang di titik-titik PGC itu dengan Kalibata Cawang itu kata Ibu Maya itu 100. Jadi saya juga membludak, yang kadang bantuannya hanya sedikit kan, hanya dapat sekian, karena kita juga identitas anak harus kita punyai. Jadi kalau memang dia nggak punya akte kelahiran, kita usahakan akte kelahirannya sampai ke sana. Karena memang tugas saya dari pemerintah seperti itu, dari Kementerian Sosial seperti itu, maupun dari Dinas Sosial. Karena saya sering mungkin di intervensi, tolong Pak Haji Otong, semua anak-anak ini harus ke Dukcapil. Itu penting Pak, itu sangat luar biasa, karena hak anak atas identitas itu adalah sangat fundamental. Karena kalau tidak punya itu, kemungkinan dieksploitasi akan semakin merajalela lagi. Bagus sekali Pak. Ya, tapi di samping itu juga kami juga melakukan keterampilan kepada ibu-ibunya. Contoh keterampilan orang tuanya, dan orang tuanya juga pernah mendapatkan modal usaha dari Kementerian Sosial, dan dia dipelajarin pelatihan dan mendapatkan uang langsung melalui rekening masing-masing, tidak melalui LKS Akur Kurnia lagi, langsung kepada orang tuanya. Orang tuanya yang menerima. Jadi orang tuanya membuat RAB, rencana anggaran biaya atau anggaran belanja, berapa yang dibutuhkan oleh orang tua daripada anak jalanan. Kurang lebih misalnya 1,5 juta ya dibelikan, dikeluarkan melalui bank BRI masing-masing waktu itu ya. Artinya langsung ya. Langsung, tidak kita ngendap di kami. Dan kedua, di samping itu bukan pelatihan. Misalnya dia pedagang makmin. Contoh makmin. Makmin itu adalah makan minuman. Itu ide saya itu makmin. Makmin itu makan minum, dia dikelola. Misalnya dia kalau misal makmin kan di pasar induk banyak buah-buahan tuh. Murah. Nah, bikin es jus. Wah, itu kan enak banget es jus ya. Terus kita juga kalau goreng-gorengan, misal pisang rogol kan murah. Satu peti aja cuma 10.000 misalnya, kan itu keuntungan besar. Yang kreatif lah itu, kalau memang kreatif jangan ngupas bawang terus. Ya kan, ngupas bawang adalah juga bau juga. Kalau misalnya udah dikasih keterampilan, dikasih modal usaha, kelompok usaha bersama, malah kita dikasih gerobak yang paling mahal. Mungkin sekarang 5 juta itu gerobak. Baik, itu gerobak itu nanti kube itu namanya. Kelompok usaha bersama dengan teman-teman bergantian. Jadi digunakan secara bergantian. Harusnya segitu. Itu artinya bahwa Pak Haji Otong lewat kegiatannya untuk mengangkat ya anak-anak jalanan itu dengan
menyiapkan keterampilan ya, seperti apakah dia hobi berdagang, main musik, main bola dan sebagainya. Saya kira itu sangat luar biasa ya. Tapi kembali lagi sahabat Anak Indonesia, saya ingin tanya kepada Ibu Masna ini, pengalaman-pengalaman pahit apa saja yang Ibu rasakan selain tadi itu perkosaan dan sebagainya yang terjadi di jalanan itu? Oh, saya pernah ikut ngenek, udah ngalamin Pak. Tidur di jalanan pun udah pernah, semua pun saya lakuin. Sampai kebanjiran, saya bela-belain Pak, demi anak sama suami saya. Gitu ya? Iya. Terus apa yang menyakitkan selama Ibu bersama anak-anak ratusan di jalanan itu yang terjadi gitu? Ya kadang-kadang kan saya tuh selain ditangkap ya, anak-anak kadang-kadang pada tawuran Pak. Yang saya pusing ada juga. Saya di antara mereka. Iya, saya yang ngadepin Pak polisi datang ke rumah. Bu, ini anak kakak Ibu ya. Ya, kenapa? Ini tawuran dari RT sini sama RT sini. Memang masalahnya kenapa? Ya biasa Pak, katanya gitu. Main-main bola katanya. Sampai suami saya keluar. Ya udah kalau mau ini dipegang-pegang sekalian kata saya. Saya pasrah aja sama anak saya. Tapi saya enggak, katanya. Pada main gear Pak. Saya udah pakai gear juga ya. Gear sepeda itu yang dimainin. Ya kata saya, Pak, damai aja kita Pak. Kita sama-sama orang jalanan, kita susah. Bapak emang orang ada, Bapak rumahnya enak. Saya orang jalanan ya, saya numpang hidup di Jakarta, ngontrak. Saya bilang seadanya Pak. Betul. Saya bilang kalau Bapak menghina orang jalanan tapi lebih susah Pak. Saya gituin aja terus terang. Nah, apa harapan Ibu kepada pemerintah? Saya tuh pengen minta bantuan gitu, biar bisa jangan sampai di jalanan lagi anak-anak saya. Artinya anak jalanan yang hidup di jalanan itu mau dipindahkan. Menurut Ibu cita-citanya pemerintah kiranya memberikan bantuan untuk anak tidak lagi di jalan gitu ya? Iya, biar yang pada putus sekolah suruh sekolah lagi, biar pada bisa cari kerja, yang pada memang pengangguran. Masih ada anak-anak yang ingin sekolah ya Bu? Ya kalau dipikir-pikir masih pengen Pak. Ya sekolah ini SD apa-apa kan banyak yang mulai SD, SMP dan sebagainya ya. Iya. Jadi itu harapan Ibu kepada pemerintah DKI Jakarta ya. Iya, pengen ada bantuan sedikit-sedikit, kasihan Pak. Untuk dana pendidikan dana pendidikan itu yang pada pengen sekolah, pengen apa, pengen ini nggak bisa Pak, nggak mencapai cita-citanya Pak. Pengen kerja belum tentu nggak ada ijazahnya. Betul. Gitu. Ya kadang-kadang suka nangis anak saya juga, seperti anak saya aja lah, udah nggak sekolah SD, nggak sekolah SMP. Tapi ngamen juga anak Ibu? Ngamen. Kalau yang satu alhamdulillah Pak, dia udah nggak mau ngamen karena dia tadinya ikut narik. Almarhum bapaknya nggak ada. Jadi gantiin bapaknya? Ya di rumah aja dia. Paling nganggur, ngapain? Paling warnet, udah gitu doang Pak. Ya nggak bisa ngapain, mau ngamen, mau ini dia nggak berani. Gitu habis ya? Katanya nggak ada yang nunggu, katanya mama udah nggak ada, katanya gitu. Itu artinya Ibu berharap dari anak-anak jalanan yang Ibu bina, yang Ibu koordinasi itu inginnya bantuan pemerintah ya untuk kembali ke sekolah. Iya, ke sekolah anak-anak, jangan sampai nganggur, supaya dia punya bekal. Supaya dia punya ada bekal untuk hidup masa depannya. Gitu. Kasihan. Ya. Bagaimana Pak Haji? Ya, apa yang disampaikan tadi Bu Masna, koordinator PGC, yang dengan anak 100 kurang lebih perempuan dan laki, tadi ada yang diperkosa, ada yang kecebur sampai meninggal, dan tawuran dan lain-lain ya. Itu memang itu kayaknya normatif ya, karena itu anak kan mengembangkan potensinya di situ. Tapi kami dari lembaga ya kita berusaha orang tuanya kita deketin dengan family development session, artinya family development session atau CDS, Children Development Session. Jadi kita bikin intervensi kepada orang tuanya. Jadi supaya jangan lagi di jalan. Karena artinya membangun kesadaran kepada orang tua. Kesadarannya, makanya dari Family Development Session itu kami kasih kesempatan kita berdialog kepada orang tuanya supaya orang tuanya mengerti bahwa di jalan itu sudah baik, dan nanti di usia sudah tua nanti kena terlalu banyak penyakit karena O2-nya itu pengertian kepada orang. Tetapi pengertian kepada anak juga kayak sampaikan Children Development Session, atau ada juga temu penguatan keluarga. Oh, jadi keluarga tetap dikuatkan. Basisnya ada keluarga. Jadi, PKAK
dengan PKA. Apa sih PKK? Penguatan keluarga. Kita berikan. Ini loh kalau kita berikan satu modal usaha, jangan berikan modal juga, tapi ini pelatihan. Artinya pelatihan-pelatihan yang perlu kita perlu pada dasar pemikiran kita, karena pelatihan itu adalah satu ilmu yang nggak bisa dipisahkan dengan manusia di saat ini. Kalau tidak ada ilmunya ya nanti jadi orang yang, jadi kami tugasnya adalah memberikan satu pengertian intervensi kepada anak atau kepada orang tua. Kepada anak boleh saja kalian mengamen tapi seizin orang tua. Seizin orang tua. Ya, karena sudah tidak boleh lagi dari dinas sosial itu tidak dibenarkan lagi melalui LKS yang ada binaan daripada dinas sosial, karena di situ ada petugas P3S yang mendampingi anak-anak jangan sampai ada di jalan. Karena ini barometer DKI itu masih zaman Pak Ahok, itu luar biasa ya, maupun zaman sekarang Pak Anies juga bagus sekali. Jadi harapan saya memang di dalam hal ini adalah koordinator ini sekarang lagi terpukul sekali. Anak-anak juga sekarang sudah tidak bisa ngamen lagi. Jadi sekarang beralih ngamennya. Dari ngamen ke mana, Pak? Sekarang beralihnya ke ondel-ondel. Jadi ondel-ondel, Pak. Yang menggunakan simbol-simbol Betawi itu ya. Kan jadi saya juga ada juga yang saya lihat, Pak, yang apa namanya? Anak-anak silver itu. Ya, manusia silver juga. Ini saya banyak anak-anak ke sana. Jadi saya bingung beralih dari ngamen dan sebagainya beralih ke manusia silver, tapi gimana pandangan Bapak itu? Ya, kalau menurut saya karena memang itu kan anak dia nggak ngerti. Mungkin nanti saya juga kasih pengertian pada orang tuanya supaya jangan itu sampai jumlahnya banyak, Pak. Ya, cukup lumayan lah. Artinya kalau saya banyak mungkin ya, karena silver itu membutuhkan modal. Apa itu, Pak? Apa modalnya itu? Bron. Itu kan bahaya, Pak. Cat. Iya, itu. Tapi kalau nggak pakai cat nggak mungkin dia bisa jadi manusia silver dong. Memang itu bahaya sekali. Tapi kan harus bayar. Harus beli. Itu anak saya juga pernah jadi silver. Cuman dia beli bronnya itu yang harganya 100, Pak. 100.000? Tapi dia bubuk. Itu dipakai untuk bubuk bentuknya? Iya, dia bubuk. Jadi bukannya seperti cair gitu loh. Kalau yang cair itu kan dia bahaya ke badan. Dia jadi dipakaikan minyak goreng sama. Campurannya minyak goreng? Iya, dicampur sama ini apa tuh, citra. Bukan bensin ya, bukan. Jadi citra, minyak goreng. Sama citra sama minyak goreng. Makanya tuh anak-anak tuh kadang-kadang. Citra apa itu? Citra buat tangan. Iya, dia beli itu. Dicampur, diadukin, terus dipeperin masing-masing. Itu 100.000 bisa orang 5, Pak. Orang 5. Iya. Sudah bermodal kan? Ya modal itu, Bu. Iya, modal. Jadi menurut pengalaman Ibu yang Ibu ketahui itu bisa menghasilkan apa di 5 orang itu? Bisa ya modalnya apa namanya? 100.000 itu. Itu 100.000 itu, Bu, Pak, dia bisa bagi-bagi ganti uang gitu. Nih di patungan pada 25. Patungan 25. Iya. 25. Jadi beli itu. Nanti ntar kalau itu ntar hasilnya buat jadi itu ntar dibagi-bagi gitu loh, Pak. Di anak jalanan yang Ibu bina itu juga atau dampingi itu juga banyak sekarang itu beralih seperti katakan Pak Haji Otong dari ondel-ondel ke ada yang ondel-ondel kan? Iya, ada. Banyak itu anak-anak juga kan yang pakai dorong-dorong itu ya. Iya. Dengan menggunakan simbol-simbol budaya Betawi ya. Iya. Itu jadi, kemarin belum lama anak saya kepegang waktu jadi silver. Iya, Pak. Oleh Satpol PP? Iya, sampai saya ngurusin sendiri tanpa udah nggak ada dibawa suami ke saya. Mana? Dibawa ke mana di daerah sini loh, Pak. Cipayung itu? Bukan. Enggak di Cipayung, di mana sih, Pak? Di Jakarta Utara sana, di bukan? Di Jakarta sini, yang mau daerah ke Bogor itu. Situ, dibawa langsung. Ke sana? Iya. Terus Ibu datangin? Saya datangin. Ibu katanya ini udah nggak ada suami ibu. Ibu emang berani sendiri. Saya berani tanpa anak saya tanpa bisa hidup, saya bilang. Ini emang anak saya nyari uang, saya bilang gitu. Saya minta tolong sama orang-orang, minta tolong sama anak-anak itu. Dia katanya, tolonglah ini orang nggak punya, katanya gitu. Udah nggak ada suami, katanya. Itu si Kobra tuh, Pak. Belum lama kemarin ketangkep. Ketangkep dia. Iya. Jadi itu artinya kan ada peralihan dari anak yang mengamen sekarang ini ada jadi profesi silver. Baru jadi silver, manusia silver istilahnya ya. Silver. Kemudian juga ada yang menggunakan ondel-ondel dan sebagainya. Nah itu kan pendekatannya kan pendekatan kriminal, Pak, ya kan. Menurut pandangan Pak Haji Otong supaya sahabat-sahabat kita di
dimanapun itu bisa melihat fenomena itu yang sedang terjadi, mungkin tidak hanya di DKI karena selalu pendekatannya kriminal ya tadi itu menangkap membawa karena dianggap mengganggu ketertiban umum lalu kemudian pendekatannya Satpol PP menjaring anak-anak, gimana sih sikap jadi begini Pak, tetap saya akan memantau sejauh mana anak-anak asuh yang sudah tidak mendapat bantuan atau yang masih dapat bantuan dari pemerintah maupun dari stakeholder, dari teman-teman kami yang masih punya ini. Kalau menurut saya artinya ini pemerintah segera melalui mungkin dari kelurahan ya, karena ini kelurahan, karena itu sudah ada budaya berubah, artinya di sini ada ondel-ondel, itu kan ondel-ondel itu kan simbol-simbol budaya DKI. Jadi saya juga nanti saya takutnya Haji Otong tidak mengintervensi, tidak ada memberikan tahu kepada anak-anak, tapi itu mustahil karena lembaga kesehatan sosial Akur Kurnia itu selalu dekat dengan koordinator. Artinya koordinator saya panggil dulu. Kenapa begini? Karena kalau tidak dipanggil nanti mengintervensi dan memberikan salah satu masukan, jangan lagi seperti ini, karena di situ anak silver itu ada usia 5 tahun juga, ada 4 tahun balita. Saya miris sekali gitu, makanya saya mungkin untuk sementara terima kasih, itu saja dari kami atas nama LKSA Akur Kurnia dan Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Selalu saya akan mendukung semua program-program pemerintah yang sekarang ini termasuk DKI Jakarta. P3S itu tidak boleh lagi anak ada di jalan, kembalikanlah kepada orang tua di rumah. Amin, itu saya kira basisnya adalah rumah ya. Cuma saya ingin sampaikan juga dari hasil dialog kita ini, hendaknya pendekatan kriminal itu harus dijauhi ya. Tetapi pendekatan bagaimana memindahkan anak-anak seperti tadi ya, kebutuhan dasar tadi, kan ada anak yang mau juga ikut pendidikan. Lalu program-programnya Pak Haji Otong juga memindahkan anak dari jalanan, diberikan keterampilan-keterampilan. Itu artinya kita semua sepakat bahwa untuk mengatasi anak jalanan, apakah anak silver tadi, lalu kemudian anak-anak yang terpaksa harus bekerja dan dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya, hendaknya itu bukan didekati penyelesaiannya lewat kriminal, ditangkap di mana dan sebagainya. Saya kira itu sahabat anak Indonesia. Terima kasih Pak Haji Otong, Ibu Muna ya, sudah memberikan pengalaman-pengalaman selama Ibu dan bersama dengan anak dan suami menjadi hidup di jalanan dan menjadi tumpuhan juga ratusan anak-anak jalanan yang berasal dari berbagai daerah. Saya kira ini adalah bagian yang harus kita sama-sama pikirkan. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak tentu tidak bersepakat bahwa pendekatan untuk menyelesaikan anak jalanan itu lewat pendekatan kriminal. Terima kasih sekali lagi Ibu. Pak. Salam sama anak-anak semua, keluarga. Pak Haji Otong, sahabat saya ini yang luar biasa. Ini masih sangat pelan suaranya. Ini dia lebih dari orang Batak dan sebagainya. Sahabat Indonesia, saya kira sekian lebih dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Sekian Pas Asik kali ini. Tonton terus Pas Asik dan dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju!